kita membahas yaitu tentang peta konsep. Ini tugas kalian diskusi yang pertama. Nanti seperti biasa Ibu sudah mengelompokkan diskusi. Nanti kalian diskusi, di sini ada peta konsep yang harus kalian cermati dan teliti. Kalian nanti buka buku halaman 77, di sana ada peta konsep. Nanti kalian teliti, kemudian kalian pahami bagaimana urutan dari peta konsep tersebut, ya. Itu tugas yang pertama untuk diskusi. Metode pembelajaran yang akan kita pakai, yang pertama ceramah, ya, tadi Ibu sudah ceramah. Yang kedua nanti kalian diskusi. Yang ketiga nanti kalian demonstrasi. Ini kelompok diskusinya seperti minggu kemarin, sama kelompok 1 Siti Nur Ajijah, Sinta, Siti Nur Latifah, dan Janiatun Nahar. Kelompok 2 Alma, Neng Rina, Siti Fatimah Tujahro, dan Wiwin. Untuk kelompok 3 Siti Hadianti, Siti Nurhaliza, Siti Khadijah, dan Nabila. Ini kelompok nanti kalian mendiskusikan materi yang harus kalian diskusikan. Ya, sekarang tugas kelompok yang kedua. Ingat ya, tadi peta konsep. Sekarang mengamati. Ya, kelompok 1 siapa ketuanya? Ya, Siti Nur Ajijah. Kelompok 1 perhatikan gambar di depan. Ya, ini gambar orang sedang melakukan gerakan sholat. Ya, gambar apa ini, Neng? Ya, dalam posisi. Iya, berarti nanti kalian bahas takbiratul ihram itu seperti apa, niatnya ketika takbiratul itu membaca apa. Nanti kalian diskusikan dan buat laporan hasil diskusinya. Ini kelompok 2, kelompok 1, maaf. Sekarang kelompok 2. Ya, coba lihat kelompok 2. Ini gambar tentang gerakan sholat dalam posisi mengucapkan salam. Nanti kalian amati, kalian diskusikan bagaimana tata cara salam, berdoanya bagaimana. Ada doa ketika kita salam ke kanan, ada doanya. Ketika kita salam ke kiri, ada doanya. Ketika kita mengusap tangan juga ada doanya. Kalian nanti tuangkan dalam laporan diskusi. Yang ketiga, kelompok 3. Siapa ketuanya? Ya, silakan Cinta. Ini gambar tentang sholat. Posisinya berdiri. Ini bagi yang mampu berdiri. Kalau yang sakit bagaimana sholatnya? Nanti kalian bahas dalam diskusi. Kan berdiri bagi yang mampu. Ya, itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, misalkan sakit, bagaimana sholatnya? Atau misalkan dengan keterbatasan tidak punya kaki, gitu kan? Bagaimana sholatnya? Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ingat ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nanti Ibu kirim lewat WA grup kelas ya, kalau kalian nanti lupa. Kemudian selanjutnya, ya, ini menayangkan video tentang pengertian sholat, dalil sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat. Link ini nanti Ibu akan sebar juga di grup WA. Ibu tidak akan menayangkan di sini karena durasi waktunya yang lumayan lama, karena kita dibatasi dengan waktu. Nanti kalian bersama teman satu kelompoknya, kalian melihat link video ini. Jadi HP tidak hanya untuk main TikTok, ya Neng, tidak hanya untuk melihat YouTube, tetapi ini melihat materi pelajaran. Neng, jangan main HP terus. Enggak Mas, saya lagi belajar. Nah, lihat sebentar. Nih Ibu
lagi memberikan link video. Nah, nanti kalian buka link video ini bersama teman-teman satu kelompok. Setelah pulang sekolah, sholat, makan, kemudian diskusi kelompok. Mangga badai di rumah lainnya. Ini untuk link video YouTube. Nanti ibu akan bagikan di grup WA kelas, ya. Karena kita masih tetap harus menjaga jarak. Kemudian, ya sekarang kita mulai. Harus tetap semangat. Semangat? Nah, alhamdulillah. Sekarang kita mulai pembahasan pengertian sholat fardu 5 waktu. Ya, sebelum ibu memulai, kemarin sudah ibu kasih aba-aba materi yang akan kita bahas minggu depan tentang ini. Ada yang belajar di rumah? Ya, coba silahkan. Apa arti sholat menurut bahasa dan istilah? Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, alhamdulillah, berarti ada teman kalian yang sebelum masuk ke kelas sudah membaca terlebih dahulu. Lihat ke depan. Ini gambar orang sedang melakukan sholat dalam posisi takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kalau laki-laki boleh tangannya diangkat, direnggangkan, tetapi kalau perempuan usahakan harus dirapatkan antara badan dengan tangan. Ini posisi takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, posisi salam. Tadi menurut teman kalian, sholat menurut bahasa adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Jadi dari awal kita sholat sampai akhir itu adalah doa. Coba, sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Berarti sholat ada di posisi yang kedua. Itu adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kedua. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Nasib bin Ajijah, sholat menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir. Nah, ini ya gambar takbir, dan diakhiri dengan salam. Jadi dari awal kita sholat dan dibarengi dengan niat. Niat termasuk rukun dalam sholat. Jadi semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan disertakan niat. Ada berapa waktu sholat? 5. Coba kita ulang kembali ya. Takutnya masih lupa, takutnya masih belum hafal, tapi ibu yakin insya Allah kalian sudah hafal niat sholat, karena dari mulai sejak kecil kalian dididik untuk sholat. Sekarang kita hafalkan niat sholat zuhur bareng-bareng. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal
adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Alhamdulillah kalian sudah hafal. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu akan tes satu persatu niat sholat sampai dari awal takbiratul ihram sampai salam, berikut gerakannya dan berikut bacaan-bacaannya. Nanti kita praktekkan bagaimana sholat yang baik dan benar, ya. Dari mulai kita ruku itu harus lurus, bagaikan apa? Bagaikan kita menyimpan air di pundak kita tidak tumpah. Ketika kita sujud pun jari kaki harus ditekuk. Itu nanti kita akan praktekkan di minggu berikutnya, ya. Itu pengertian tentang sholat fardu 5 waktu. Sudah kalian catat? Sudah. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya. Di sini ada gambar Al-Quran. Berarti Al-Quran dasar hukum sholat itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Coba, ada yang tahu dalil Al-Quran tentang sholat? Silakan Neng Cinta. Alhamdulillah teman kalian sudah belajar, sudah paham, sudah menghafal dasar hukum sholat fardu. Surat apa nih? Ya, surat Al-Hajj salah satunya. Dalil tentang sholat itu surat Al-Hajj ayat 78. Ya, ini kita sama-sama membacanya. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul adzim. Itu dasar hukum tentang sholat. Coba siapa yang tahu atau siapa yang sudah menghafal atau membaca artinya? Silakan Alma. Maka laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung. Ya, pintar. Alhamdulillah ya. Sudah ada teman kalian yang sudah mencatat ya arti dari surat Hajj. Yang belum mencatat silakan kalian catat di buku catatan. Artinya, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Berarti kita harus melaksanakan sholat. Setelah sholat kita tunaikan zakat. Jadi itu termasuk rukun Islam. Ya, nanti kalian hafalkan ini di rumah masing-masing. Nanti ada penilaian
keterampilan dalam membaca Al-Quran, dalam makhorijul hurufnya,